Di hadis ini Bukhari Muslim tentunya sahih, Rasulullah mengatakan lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Orang itu akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mensegerakan untuk berbuka. Kalau diundang orang, Rasulullah SAW suka baca doa khusus. Dia bilang akala ta'amukumul abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Nurul Fajri, bertemu lagi dengan saya Firman Al-Mukti dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri, masih dalam kemuliaan bulan suci Ramadan yang syarat dengan kemuliaannya, dan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat menarik tentunya untuk kita obrolkan dengan narasumber kita seputar kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Termasuk salah satunya adalah apa kemuliaan di saat berbuka puasa. Nah, kita akan membahas ini dan ngobrol langsung santai dengan guru kita bersama, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Kita langsung saja, bagaimana keutamaan daripada berbuka puasa serta adab-adabnya. Dan sekaligus juga doa-doa apa yang biasanya kita panjatkan agar di momentum berbuka puasa ini merupakan doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita akan sapa guru kita bersama, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Moga-moga Habib selalu diberikan keberkahan ilmunya. Dan subhanallah Bib, ini bulan yang penuh berkah, banyak sekali respon dari jamaah-jamaah di luar sana, para sahabat Nurul Fajri yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang keutamaan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, hal yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa sih keutamaan berbuka puasa, Bib? Yeah. Karena kita tahu ini sangat besar nih pahalanya, dan apa saja adab-adab yang harus kita lakukan serta doa-doa apa yang mustajab bisa kita ungkapkan pada saat kita berbuka puasa. Fadhal, Bib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang panjang ya, kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi, as-saumu junnah, wa idza shoma ahadukum fala yarfuth wa la yaskhat." Di hadis yang panjang sampai di akhir kalimat itu Rasulullah mengatakan walisaimi farhatani. Farhatun hina yuftir, riwayat yang lain farhatun inda fatrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, di hadis ini Bukhari Muslim tentunya sahih, Rasulullah mengatakan lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun hina yuftir atau farhatun inda fatrihi, berbahagia saat berbuka, saat bertemu dengan berbuka, saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia gembira saat berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang membahas bahwa kunci kebahagiaan salah satunya bisa diperoleh lewat puasa. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia saat berbuka, bahagia akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat kita berbuka kan, janganlah buka menjelang berbuka misalkan sudah jam 5, jam 6, kan sudah seperempat lagi mau maghrib, itu yang ditunggu cuman apa? Berbuka. Tidak ada suara yang lebih nikmat didengar kecuali adzan. Nah, semua orang itu dengar suara adzan itu sudah suara paling merdu, paling nikmat, paling bahagia. Walaupun mungkin kalau kita buka bersama misalkan dengan seseorang yang dia tidak puasa, lalu dibuka bersama dengan kita, boleh jadi dia gembira juga, tapi beda gembiranya kita yang berpuasa. Itu kebahagiaan bukan sekedar yang tadi yang nggak boleh makan, nggak boleh minum, sekarang boleh makan, tidak. Tapi ada kebahagiaan lebih dari itu, apa? Dapat menyelesaikan perintah Allah, yaitu berpuasa. Maka beda ya. Ada orang mungkin kelaparan, dari pagi belum makan juga, makan bareng. Beda, dia gembiranya bisa makan. Yang tadinya lapar sekarang akan kenyang, yang tadinya haus akan hilang dahaganya. Tapi hati tidak
Tapi kalau orang yang puasa, ada kegembiraan lebih dari sekedar makan dan minum, hilang lapar dan haus. Tapi ada kegembiraan di hati. Makanya disebut farhah, gembira saat berbuka. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi ada di hati. Ya, kegembiraan yang nggak bisa diungkap. Betul. Itulah, bahkan karena kegembiraan yang begitu luar biasa, baru makan sedikit saja sudah kenyang. Udah kenyang. Beda dengan yang tadi itu orang yang tidak berpuasa. Seharian nggak makan, mungkin satu piring habis nambah lagi. Karena dia sampai di mulut dan di perut. Kalau kita di hati, maka kegembiraan itu bisa menutupi lapar. Baru satu suap, dua suap, sudah kenyang. Berbeda. Kan kita pernah merasakan kan, nggak makan dari pagi sampai sore. Wah, kita bisa munjung nambahnya hampir sama dengan mulanya. Kedua sama dengan yang pertama, tapi berbeda dengan Ramadan. Nikmatnya juga lain. Nikmatnya berbeda, itulah kebahagiaan. Yang kedua, ternyata orang mukmin yang sejati, orang yang bertakwa itu adalah bahagia kalau bisa melaksanakan ibadah. Masya Allah, ini yang penting. Itu harus yang kita ambil. Sukses melaksanakan ibadah ya. Orang yang dikatakan bahagia, orang yang dikatakan sukses itu kalau bisa melaksanakan perintah Allah. Masya Allah. Jadi ini yang hakikatnya. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, seharusnya orang mukmin itu gembira. Maaf, walaupun dunianya kurang, tapi dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, harusnya dia bahagia. Itulah sukses sebenarnya. Walaupun pandangan orang, sebagian sukses itu yang hartanya banyak. Iya, betul. Sukses itu yang jabatannya tinggi. Sebenarnya sukses itu yang bisa melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebenarnya kebahagiaan yang tidak terukur, Bip, ya. Di samping makan, ketemu, dan nafsu juga nggak terlalu. Hanya dari pertama aja merasa, lapar nih, ngumpulin semua makanan 7 macam, disiapin semua. Minuman 7 macam, tapi yang diminum, dimakan hanya 2 kurma. Sedikit selesai. Itu adalah kebahagiaan, karena bahagia. Sebenarnya itu bahagia itu yang hakikat. Jadi kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, timbul bahagia, dunia itu kecil. Bukti cukup sedikit saja selesai. Iya. Tapi ketika tidak ada agamanya, itu akan nafsu dengan dunia. Orang yang banyak menjalankan perintah Allah, dunia itu hanya sekedar saja. Hanya sekedar saja. Gitulah. Kebalikan justru ya dari orang yang beribadah di luar konteks tadi ya. Mencari dunia, nafsu. Ibadahnya enggak terlalu. Dia tidak akan pernah puas terus. Ada puasnya. Ada kalimat taliban la yashba'an. Talibul ilmi wa talibul mal. Ada 2 penuntut yang tidak pernah kenyang. Taliban la yashba'an. Yang tidak akan pernah kenyang tuh. Yang pertama talibul ilm. Orang yang menuntut ilmu, enggak ada yang kenyang. Enggak ada yang kenyang. Enggak ada yang merasa. Kurang terus. Nabi saja doa Rabbi zidni ilma. Betul. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Nabi minta doanya tambah ilmu. Kemudian talibul mal, itu penuntut harta, yang nggak ada kenyangnya. Itu bagi yang tidak ada iman. Tapi kalau ada iman, dia qanaahnya gede. Masya Allah. Tidak ada qanaah kalau tidak ada iman. Tapi qanaah membuat orang itu menjadi kaya. Makanya sering orang Arab mengatakan aslul ghina, al-qanaatu aslul ghina. Qanaah itu adalah kekayaan yang hakikatnya, yang sejatinya adalah qanaah. Orang kalau punya sifat qanaah, kaya sudah. Tapi kalau nggak punya sifat qanaah, terus kurang. Merasa kurang. Qanaah itu bisa tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Buktinya puasa. Dengan kita makan sedikit cukup. Rasanya hanya syahwat, hawa nafsu aja yang ingin. Padahal pada hakikatnya sedikit selesai. Insya Allah kita termasuk yang dijadikan memiliki sifat qanaah itu. Masya Allah. Ya, sahabat Nurul Fadri, tentunya memang ketika kita menjelang berbuka itu nafsu rasanya memang mau menghabiskan makanan gitu. Betul. Tapi ketika sudah ketemu kurma 2 sama air teh manis, rasanya langsung kenyang. Langsung kenyang. Baru sedikit aja sudah. Langsung perut rasanya udah penuh gitu. Betul. Itu sesungguhnya kenikmatan orang berpuasa di sini. Iya. Rasa syukurnya luar biasa gitu ya. Nah, Bib, selain daripada kita merasakan tadi kenikmatan bertemu dengan waktu berbuka, kemudian juga kita akan bertemu dengan Allah. Apalagi, Bib, yang membuat orang berpuasa itu menjadi bahagia dan bahagia? Tentunya ketika bicara akhirat, nanti dia farha inda liqa'i rabbi, berbahagia saat berjumpa dengan Allah. Kenapa?
Yang pertama, dia akan tidak dibikin lapar dan haus di padang mahsyar. Kenapa? Karena dia sudah lapar dan haus di dunia. Ya. Makanya ulama seperti Ibrahim ibnu Adham dikatakan, aku lebih kuat memilih lapar dan haus di dunia daripada harus menahan lapar dan haus di akhirat. Bagaimana caranya? Puasalah di dunia, laksanakan kewajiban. Jadi orang-orang yang tidak mau lapar dan haus di dunia, berarti dia siap menahan lapar dan haus di padang mahsyar nanti, di tempat di akhirat yang luar biasa. Betul. Jadi pikirkan ketika kita lapar dan haus, kita lebih kuat untuk bisa menahan lapar dan haus di dunia daripada harus di akhirat. Ini bahagianya, dia tidak akan lapar dan haus. Yang kedua, dia itu nanti bau atau aroma badannya, mulut itu wangi. Nah, di hadis yang sama sebenarnya dari hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim, la khalufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misik. Sungguh bau aroma mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi yang terwangi. Berarti orang nanti di akhirat yang puasa itu wangi badannya, bau. Jangankan bau badan, mulutnya yang tempatnya biasa bau jadi wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. La khalufu fami shaimi atyab indallah min rihil misik. Minyak wangi yang terwangi. Mulia, orang akan dekat demen dengan dia. Tapi yang nggak puasa, antan minal jifa. Baunya akan lebih bau daripada bangke yang paling bau. Mulutnya bau. Karena di dunia nggak mau. Ini bagi yang tidak berpuasa, Bib. Iya, bagi yang tidak puasa tanpa udzur. Kenapa nggak puasa? Takut mulutnya bau. Nanti di akhirat kalau dibikin bau, lebih bau daripada bangke. Tapi yang puasa berbahagialah. Sungguh nanti aroma mulut kita lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Yang ketiga, disambut dengan sambutan hangat oleh Allah. Masya Allah. Farha inda liqa'i rabbi. Gembira saat berjumpa dengan Allah. Kenapa gembira? Karena perjumpaannya dengan sambutan yang hangat dari Allah. Masya Allah. Jadi yang nggak puasa nggak disambut dengan hangat. Nah, kita ke rumah orang nggak disambut dengan hangat, dicuekin aja marah, pegel, sedih. Bagaimana nanti di akhirat kalau nggak disambut oleh Allah? Mau disambut dengan baik oleh Allah, puasa. Inda liqa'i rabbi. Yang keempat, sudah disiapkan pintu secara khusus nanti di hari kiamat. Apa namanya? Ar-Rayyan. Nah, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Sungguh di sorga itu ada sebuah pintu. Kan pintu sorga ada 8. Salah satu pintunya ada namanya Rayyan. Tidak masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ya jujur, kalau kita mau datang ke satu tempat yang ramai, belum jelas kita pintunya yang mana, itu kita bingung, takut. Tapi kalau sudah disiapin secara khusus, ini antum masukin dari pintu sini. Wah, itu sudah nggak bakal nyasar. Kelihatannya udah VIP aja, udah disiapin. VIP, kamu jalurnya lewat sini ya, nanti khusus. Itu pintu akan berkata, akan memanggil, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang puasa, mana yang puasa. Hadza babukum, ini pintu kalian, ini pintu kalian. Masya Allah. Mungkin bahagia. Luar biasa ya. Bagaimana kalau orang yang nggak puasa, nyasar, nggak punya pintu? Ini salah satu pintu yang disiapkan untuk orang yang berpuasa. Bahagia nanti dia. Itu kemuliaan yang diberikan Allah ya. Oh iya, inda liqa'i rabbi. Inda liqa'i rabbi. Maka itu yang berpuasa bahagialah ya, karena Allah sudah menyiapkan pintu khusus bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh berpuasa menjalankannya. Nah, selain tentunya Bib kemuliaan-kemuliaan ini, apa sesungguhnya adab-adab di dalam berpuasa atau berbuka puasa ini kan penting ya. Kita kadang-kadang kan tadi main hajar aja nih, ya kan? Saking udah nunggunya seharian nggak makan gitu, ketemu makan apa. Nah ini harusnya bagaimana sikap kita dalam berbuka puasa? Dan juga mungkin doa-doa apa yang bisa kita panjatkan ketika berbuka ya, karena ada beberapa yang seperti kebanyakan masyarakat ini suka kadang ada salah, apa ya namanya, bukan salah sih sebenarnya ya, tapi mungkin ada ketidaksesuaian gitu lah antara doa dengan apa yang dikerjakan gitu saat berbuka. Nah ini perlu kita sampaikan juga mungkin. Iya, memang kan Rasul SAW sudah mencontohkan semua. Nah, semua ibadah sudah ditentukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau melakukan apa saja, kembalilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan
yang baik ada pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya berbuka. Nah, kalau kita lihat meringkas dari penjelasan para ulama, apa sih adab-adab atau yang biasa dilakukan Nabi saat berbuka? Nah, yang pertama, Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Dzar dalam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Dikatakan la yazalun nas bi khair. Orang itu akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mensegerakan untuk berbuka. Nah, ini salah satu keistimewaan kita malah. Bahkan di dalam hadis lain, sesungguhnya kata Rasul, kebiasaan kami para nabi, jadi bukan para nabi dulu itu adalah mensegerakan berbuka. Nah, jadi pas berbuka langsung. Para nabi pun melakukan itu. Jadi kita disuruh mensegerakan, kan enak. Betul. Udah cepetan, pahalanya banyak kan. Begitu luar biasa. Daripada disuruh mengakhirkan, kan kita maunya. Tapi perlu dicatat, jangan berarti sebelum waktunya keburu buka dulu, mesti hati-hati. Kadang-kadang kita lihat di media itu, di TV dan sebagainya, justru menjelang berbuka itu iklan-iklannya pakai adzan. Wah, iya. Itu kan kadang-kadang kita tek-tek dulu, Allahu Akbar, main makan aja nggak taunya bukan iklan ini, iklan itu. Nah, itu salah, batal itu. Kata para ulama, ketika kita salah, kita pikir itu adalah adzan, lalu kita makan, belum tabayun, belum tasabbut, belum kita mantap bener apa enggak, belum pastiin gitu, mesti hati-hati. Memang ada perintah untuk mensegerakan, tapi jangan terlalu cepat. Jangan dipikir cuman semenit, cuman beda semenit doang, nggak apa-apa, nggak ada kata. Semenit itu sangat berharga dalam Islam. Jadi kalau sampai dia berbuka sebelum adzan, walaupun tinggal setengah menit saja, sekalipun ya, batal. Mesti hati-hati tuh. Jadi bersegera iya, tetapi jangan sampai kelebihan. Sekalipun mereka mungkin nggak ngeh itu, ya, tetap aja tuh. Tetap nggak boleh. Hati-hati. Karena memang itu sangat rawan sekali. Rawan ya, karena iklan-iklan banyak juga tuh. Makanya menyamai gitu. Menjelang itu malah sesuatu dahulu ya. Iya. Nah itu yang pertama, mensegerakan. Jadi memang ya maaf, ada juga ajaran di luar ahli sunnah yang menganjurkan nunggu sampai gelap. Nah, kita hormati pendapat itu, tetapi kita berpegang dengan hadis Abu Dzar. Nah, Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW yang kita tahu, dan Bukhari Muslim. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Tapi tetap kita nggak perlu, kalau bahasa kita ribut gara-gara orang menunda. Karena menunda itu tidak membatalkan, hanya afdoliyah kan. Sepakat semuanya mulainya dari berbuka. Yang nggak boleh itu mempercepat. Nah itu baru kita ributin. Anda salah. Adzan jam 6.15, kenapa Anda adzan jam 6 kurang 15? Batal. Tapi kalau ada yang bukanya sampai 6:30 ya masalah. Cuman kalau ditanya mana yang lebih afdol, disegerakan. Pendapat kita. Tapi ini karena ada juga nih dari golongan Muslim, kita Muslim, yaitu mereka puasa juga. Cuman dia agak dimundurin dikit. Sampai gelap dulu. Sampai menunggu matahari dulu. Sampai gelap. Nggak masalah itu. Dalam artian kita nggak perlu bid'ahin, nggak perlu sesatin. Enggak. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Hanya diakhirkan. Itu saja. Yang nggak boleh, yang harus kita ingkari kalau didahulukan. Sebelum waktunya. Inilah artinya bab-bab seperti ini kita harus tahu. Sebenarnya perbedaan kita itu banyak sebenarnya di dalam masalah-masalah yang tidak prinsip. Yang prinsip itu kalau dia berbuka sebelum waktu. Tapi kalau sudah berbuka waktunya terus dimundurkan, itu kan afdoliyah saja kan. Tapi kita tetap kita sebagai ahli sunnah tetap diusahakan untuk berbuka pada tepat waktunya. Betul sekali. Nah itu yang pertama. Nah ini juga Bib, banyak di masyarakat kita ini suka ada yang boleh katakan mungkin ada yang salah menempatkan gitu ya. Misalnya salah sih enggak, tapi mungkin kurang pas gitu ya Bib, antara doa yang biasa dibaca nih, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca ketika kita sedang berbuka mau makan atau setelah berbuka sebenarnya.
Nah, dan doa sebelum kita berbuka apa sebenarnya nih? Nah, ini juga perlu di sebenarnya di dalam kebiasaan Rasulullah SAW, beliau sebelum berdoa itu ya, sebelum baca doa itu, beliau memulai dulu dipilih makanan ya. Apa diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dikatakan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Ya, kata beliau kan Rasulullah SAW yuftir ala rutabat. Kata Anas bin Malik, dulu Rasulullah SAW kalau berbuka itu dimulai dengan rutabat, dengan beberapa butir rutab. Ya, fa illam yakun, tapi kalau nggak ada rutabat, Rasulullah tamarat, yaitu makan kurma. Ketika tidak ada, maka kata Anas bin Malik, hasa min hasawat minal ma, yaitu hasawat minal ma, minum air putih. Itu yang kalau bisa kita ikuti, selain disegerakan waktunya, maka jangan lupa dimulai dengan rutabat, ya, dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, dengan tamarat, dengan tamar. Kalau nggak ada tamar, air putih. Nah, itu merupakan cerita Anas bin Malik. Dia perhatiin bagaimana Rasulullah kalau puasa itu. Anas bin Malik ini banyak cerita tentang kehidupan di dalam rumah Nabi. Kenapa? Karena beliau ini adalah sahabat kecil yang membantu Rasul, yang berkhidmah untuk membantu keperluan Nabi. Anas bin Malik. Dari sejak kecil nih? Dari sejak kecil, dia umur 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dia ikut Nabi. Maka kalau kita membaca cerita kehidupan rumah tangga Nabi, yang pertama banyak diambil riwayat dari Aisyah, dari para istri Nabi kan? Iya. Karena di dalam rumah kan? Karena dalam rumah. Yang kedua, dari sahabat kecil yang sering membantu. Di antaranya ini Anas bin Malik. Juga ada sebagian Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu misanan tapi suka ikut sama bibinya namanya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Jadi kalau kata kita suka disebut ahlul bait adra bima fihi. Ya, ahlul bait adra bima fihi. Ahlul bait, orang yang di dalam rumah tentu lebih tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Kata Anas bin Malik, saya perhati Nabi kalau berbuka itu pakai rutab. Kalau tidak ada rutab dengan tamar, kalau nggak ada dengan air putih. Nah, itu tentunya dimulai. Nah, tentunya ibadah Ramadan ini atau Ramadan ini tidak menghilangkan ibadah-ibadah yang sudah ada. Apa itu? Ketika mulai makan, Rasulullah nggak melupakan menyebut nama Allah, Bismillah. Ya. Nah, ini tentunya doa makan menyebut nama Allah jangan sampai lupa dan jangan dihilangin. Mentang-mentang Ramadan, Allahumma lakasumtu tanpa Bismillah enggak. Jadi tetap doa-doa itu tidak hilang. Jadi Nabi biasanya dimulai dengan rutab, dan sebelum makan rutab atau makan kurma atau minum air putih, beliau dimulai dengan menyebut nama Allah. Nah, makanya ada ulama yang menyarankan begini, ketika makan rutab atau kurma atau minum air putih itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, standarnya. Bagus juga dengan boleh baca doa Allahumma barik lana, nggak apa-apa, atau baca Bismillah standar. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, setelah batal baru baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'an wa dikatakan wa batalatil auruku wa dhabatal ajru insyaallah. Nah, ini doa yang nggak ada masalah. Dibaca Allahumma barik lana atau dhahabat dhama'u, itu dua riwayat. Kenapa kalau kita gabung? Walaupun ada yang mengatakan Allahumma lakasumtu riwayatnya lebih lemah dibanding riwayat dhahabat dhama'u. Tetapi ini bukan berarti bid'ah membaca Allahumma lakasumtu, karena maknanya sahih. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, kan luar biasa. Ya Allah, aku puasa untukmu, dengan rizkimu aku berbuka. Nah, ditambahin tuh dhahabat dhama'u, hilang sudah dahagaku, wa batalatil auruq, yaitu sudah penuh ini pencernaan kita sudah kenyang, wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah akhlak akan aku terima. Nah, jadi diawali dengan basmalah. Kemudian kita baca doa tadi boleh ya, bawa beberapa rutab, beberapa kurma, baru baca Allahumma lakasumtu. Nah, setelah itu Nabi mengingatkan, kan kalau pas dengar suara adzan dijawab. Kan hadisnya terkenal, hadis Abdullah bin Amr bin As, Bukhari Muslim. Beberapa riwayat dari sahabat yang cukup banyak, Rasul pernah mengatakan begini,
idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya wahida sallallahu biha alaihi asyra. Tsumma sallallahu aliyal wasilah fa innaha manzilatun yaumal qiyamah la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa. Itu hadis sahih. Rasulullah bilang, apabila kalian mendengar suara muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setelah selesai, bersalawatlah kepadaku. Sungguh siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Kemudian berdoalah kalian untuk minta wasilah wal fadilah. Nah, di riwayat yang lain Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ats maqaman, itu ya, doa yang terkenal. Betul. Nah, doa-doa seperti ini jangan juga dihilangkan. Jadi waktu kita makan dengar adzan, ya udah kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai ibadah yang ada di luar Ramadan masuk Ramadan hilang. Jadi doa-doa itu karena itu luar biasa. Rasul bilang, siapa yang mendengar adzan lalu menjawab dan mensolawat lalu nah, kalau hitungan Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah, bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Siapa yang membaca itu, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib bagi dia dapat syafaatku di hari kiamat. Nah, jadi amalan sangat besar itu, menjawab, mendengar adzan itu amalan sangat besar. Jadi jangan hilang ketika kita dengar suara adzan. Nah, setelah itu boleh sholat dulu, boleh langsung makan. Nah, kan kita kadang ada yang kuat sholat dulu baru makan. Ada yang model kelas kita nggak bisa mundur. Udah selesai langsung apa? Hajar. Iya, karena pakai alasan kalau saya sholat mikirin makan. Iya. Nah, mendingan makan mikirin apa? Mikirin sholat. Nah, itu nggak apa-apa dan itu tidak ada memang. Makanya nanti, tapi kan nanti kalau makan dulu menunda sholat maghrib. Enggak. Menunda sholat maghrib karena untuk berbuka. Karena kalau nggak boleh itu menunda sholat maghrib kalau bengong-bengong, nggak ada kerja, enggak. Tapi ketika kita ada pekerjaan yang juga sunnah Rasul, kita nggak apa-apa, kita makan. Nah, pas makan, baca lagi doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan berat itu. Jadi sebenarnya afdolnya atau baiknya nih, Bib ya. Kadang kan kita begitu Allahu Akbar, langsung tuh Allahumma barik lana. Baiknya harusnya mendengarkan azan dulu kali ya. Selesai azan mungkin atau sambil, Bib. Sambil bisa ya? Bisa sambil. Karena nunggu adzan lama, apalagi muadzinnya lama. Ini keroncongan nggak kuat. Jadi baiknya sambil dengar ya? Sambil dengar kan? Boleh ya? Nggak mengalami kesulitan kan? Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sambil makan nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Ya itu apa? Karena nanti kalau kita harus nunggu, kadang-kadang ada yang nggak kuat. Betul. Jadi bismillah. Makanya di dalam adzan maghrib itu, antara adzan dan iqamah agak panjang kalau Ramadan nih. Biar orang bisa apa? Menikmati dulu. Iya, sholat jamaah juga. Nah, Bib, ada waktu yang afdol nih, Bib, untuk mengungkapkan doa katanya. Di waktu berbuka. Itu kapan, Bib? Iya. Ini juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW cukup banyak ya hadisnya disebutkan seperti riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, yang lainnya dari Abu Hurairah juga dari sahabat lain itu tentang yang pertama hadis, ada beberapa hadis, salah satunya hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 orang yang kalau dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Al-imamul adil, di hadis ini al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka. Riwayat yang lain, as-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi. Nah, di situ ada kalimat as-shaim hina yuftir atau as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Riwayat yang lain, orang berpuasa saat berbuka. Hina yuftir, ketika berbuka. Berarti salah satu waktu yang mustajab adalah saat berbuka. Makanya kita jangan sampai lolos begitu aja. Itu sayang sekali ya. Berdoa.
Artinya Allah sudah berikan kesempatan untuk berdoa di waktu yang mustajabah. Masya Allah. Tapi sayang memang kadang-kadang saat berbuka atau mendekati berbuka itu kan waktu yang mustajab. Tapi sayang kita banyak justru menjelang berbuka muter nggak jelas. Ngabuburit apa? Muter aja. Nyari cemilan. Masa cari cemilan 2 jam? Dari jam 4 sampai jam 6 baru nongol. Mana nyari? Ya padahal cemilan itu tadi itu hanya hawa nafsu saja, pengen macam-macam. Padahal pas dia makan nggak dimakan. Nggak dimakan. Kolak yang 7 macam, pola makan 7 macam itu kayak sesajen. Es buah segala macam. Kayak sesajen makanannya. Minumannya 7 macam, lauk 7 macam, nggak dimakan. Betul. Nah, makanya ini tentunya nggak usah terlalu ngikutin hawa nafsu. Kan sudah pengalaman, ini nggak bakal dimakan lah. Maka lebih baik menjelang berbuka itu duduk, menjelang berbuka duduk sambil apa? Munajat, berdoa kepada Allah. Kan sering tuh riwayat dari Salman Al-Farisi katanya, walaupun hadisnya di dalam sanadnya masih terjadi khilaf ya, masih terjadi perbedaan. Mungkin nanti kita akan nanti sekali waktu kita akan bahas hadis-hadis yang terkenal di bulan Ramadan yang di dalam sanadnya masih terjadi perbedaan di antara para ulama, sahih tidak sahih gitu loh. Karena banyak ya al-hadits al-masyhurah, hadits-hadits yang masyhur fil alsinah. Terkenal di lisan, sering kita dengar, tapi sebenarnya ada masalah di dalam sanadnya. Nah, nanti ada yang lemahnya itu dhaif jiddan, lemah banget. Ada yang sampai derajat palsu sampai. Nah, tapi ada juga yang dhaif, munjabir, dhaif yang biasa bisa naik. Artinya masih bisa dipakai, masih aja juga. Jadi tidak semua yang dhaif itu langsung langsung dibuang gitu ya. Wah, ini hadis dhaif, nggak boleh diamalkan, nggak begitu. Nanti ada pembagian itu, ada hadis di dalam bab akidah yang dhaif boleh apa enggak, nanti hadis di dalam fikih, nanti ada hadis di dalam muamalah atau fadhail, itu kan dibedain sama ulama. Nah, salah satunya di hadis yang riwayat Salman yang dianjurkan untuk banyak membaca, meminta 2 perkara yang kau tidak cukup kecuali kau butuh dengan 2 perkara itu, dan minta 2 perkara supaya dihindarkan. Mintalah 2 perkara yang kau perlu dan mintalah perlindungan dari 2 yang harus engkau mintai perlindungan. Maka ulama baca itu, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun, itu hadis Aisyah. Kalau yang tadi itu hadis Salman, hadis ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu hadis Aisyah riwayat Imam Tirmidzi sahih. Nah, itu bisa kita baca tuh menjelang berbuka, asyhadu alla ilaha, itu kan sudah diajarin sama orang-orang tua kita kan. Itu luar biasa itu wiritan menjelang berbuka. Kan enak tuh, nggak usah pusing-pusing, yang sudah ada dari ulama amalkan saja. Insya Allah nggak ada yang mau katanya ini bid'ah, enggak. Wiritan. Antum diem aja, astagfirullah udah bagus. Nah, apalagi ada tuntunan dari ulama walaupun lemah dalam si sanadnya, tapi ini amalan. Nanti di dalam bab amalan itu nggak ada masalah gitu. Ada keutamaannya juga. Iya, silakan bacain asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, itu luar biasa menjelang berbuka. Allahumma innaka afuwun karimun. Nanti ada berbeda tuh, ada karimun, ada nggak ada karimun gitu. Nah itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ada kalimat Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggak ada masalah, itu bab-bab yang nggak mengurangi kalimat, juga tidak mengurangi makna. Itu yang masalah. Jadi kita luas aja lah dalam bab-bab seperti ini. Yang nggak bagus malah yang diem aja itu kan. Zikir wirid-wirid itu tuh luar biasa, nggak mengadu kesyirikan, arti juga maknanya luar biasa. Nah itu bagus tuh, daripada dia ngabur murid ke sono kemari. Iya, yang dilihat maksiat malah sih, yang muter-muter. Mendingan bukan ya, bagus ya baca itu. Bagusnya itu. Kalau kita diundang orang, itu ada doa khusus. Kalau kita diundang berbuka. Diundang berbuka? Kan biasanya kan, bukber kan menjelang akhir-akhir begini kan banyak bukber nih. Banyak. Kantor, instansi kantor suka ngundang buka bersama. Nah bagaimana itu kalau kita diundang buka bersama? Apa yang harus kita baca? Nah, Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, kalau diundang orang, Rasulullah SAW suka baca doa khusus. Dia bilang, akala ta'amukumul abror, wa sallat alimul malaika, wa akala ta'amukumul as-saimun. Itu ini hadits Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan apa? Akala ta'amukumul abror. Ya, semoga yang makan makananmu itu orang-orang baik.
Nah, jadi kalau kita diundang orang, akala ta'amukumul abror, wa shallat alaikumul malaikah. Dan semoga malaikat mendoakan kamu. Wa akala ta'amukumul as-shaimun, aftara indakum as-shaimun, wa aftara indakum as-shaimun. Saat ini berbuka di rumahmu as-shaimun, orang-orang yang puasa. Nah, kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab agak susah mungkin ya. Akala ta'amukumul abror wa shallat alaikumul malaikah wa aftara indakum as-shaimun, kita susah ngomong aja. Semoga apa yang kalian siapkan untuk kami ini berbuka menjadi sebab kalian dapat doa dari para malaikat. Semoga yang makan di rumahmu ini orang-orang baik dan kau mendapatkan kebaikan dari puasa-puasa kami. Dengan bahasa kita. Itu biasa Bukhari Muslim tuh. Nabi kalau diundang orang berbuka, dia doanya nambahin tuh. Ada selain doa yang tadi kita baca, ada doa tambahan. Akala ta'amukumul abror wa shallat alaikumul malaika wa aftara indakumus shaimun. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya tambahan dari Habib tentang doa-doa yang perlu kita ungkapkan atau kita bacakan ketika khususnya kita mendapat undangan untuk berbuka puasa. Ya, kita juga mendoakan orang yang sudah menyiapkan makanan. Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, baik sahabat Nurul Fajri, ini saja pembahasan kita yang sangat luar biasa dengan guru kita tentang seputar kemuliaan berbuka puasa. Dan mudah-mudahan ini menambah hasanah ilmu kita bersama untuk lebih mantap lagi dalam beribadah. Nah, terima kasih Bib atas waktunya. Dan mudah-mudahan kita bisa membahas lagi tema-tema yang lebih menarik tentang kemuliaan Ramadan karena ini waktu masih panjang pastinya ya. Dan mudah-mudahan dan pembahasan berbuka sebenarnya masih panjang. Masih panjang. Keterbatasan. Tapi alhamdulillah sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung tuh sebagian ya. Sebagian sudah kita sampaikan sebelum. Jadi kalau mau mendengar lengkap ikutin dari awal. Mau supaya paham lengkap. Ya. Panteng terus ya podcast Nurul Fajri, jangan lupa ya. Terus ikutin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.